sama biasanya ada materi, cuman lebih ke banyakin ke prediksi aja sih sekarang, sama nanti ada sebagian materi gitu. Besok Minggu ada lagi. Ikut-ikut aja nggak apa-apa. Nanti Oh, akan ada Minggu di ya? Twitter kakak gitu. Oke, Oke. ini udah kelihatan kan ya. Kita mau bahas soal yang itu ya, yang dari Nurul Fikri itu ya. Mm-mm. Ini agak tricky nih soalnya nih. Asik, seru sih kalau soal-soal kayak gini. Oke, nah ini kita dari bahas yang nomor 41 dulu nih. Kalau Kalista ngejawabnya apa nih? Kalau Kecuali aku jawabnya D. D ya. Oke, kita bahas yuk. Jadi di sini kan ditanya ini citra satelit yang dapat digunakan untuk identifikasi kebakaran hutan, yaitu kecuali. Nah, citra satelit ini asalnya dari mana nih? Ini kan kita ngebahas materi, ini masuk materi apa nih kalau dalam UTBK nih? Materi PJ ya? Sik. Iya, Bukan, bukan ini bukan sisik. materi SIK, ini materi adanya lagi nih, Apa penginderaan. ini penginderaan jauh? Iya, kalau yang SIK itu dia lebih ke pengolahannya. Nah, kalau dalam PJ kan ini pertama kan dia pasti ada hubungannya dengan citra. PJ itu kan salah satu bentuk merekam suatu objek tanpa kontak langsung dengan citranya. Nah, di PJ ini kan ada yang namanya sensor, dan diturunin lagi dia ada yang namanya wahana. Nah, kalau di soal ini ditanya ini digunakan untuk identifikasi kebakaran hutan, ini hasil citra dari satelitnya. Nah, satelit dalam hal ini nih 5 ini ya. 5 ini dia itu masuk ke dalam wahana PJ. Tahu wahana nggak Kalista ini? Kalau Wahana. Wahana dalam geografi gitu maksudnya. wahana dalam geografi ini wahana dalam penginderaan jauh gitu. Kalau Lokasi gitu. Lokasi. oke oke oke. Kalau wahana dalam penginderaan jauh ini dia adalah suatu alat yang membawa sensor. Nah, maksudnya itu kayak sensor nih, sensor kan yang untuk merekamnya nih. Kalau kakak ibaratin, ini sensornya. Ini kakak nyoret kelihatan kan ya? Kelihatan kok. Ini wahananya nih. Nah, ini wahana. Nah, di sini wahana itu dapat berupa satelit, dapat berupa pesawat udara. Nah, di mana kalau wahana yang menggunakan satelit, itu citra yang dihasilkan adalah citra satelit. Kalau wahana yang melalui pesawat udara, itu menghasilkan suatu yang namanya citra foto. Ini beda-beda nih. Beda-beda hasilnya. Nah, di soal ini ditanyain adalah citra satelitnya. Berarti dia wahananya udah otomatis dia adalah satelit. Waalaikumsalam. Ntar ya, mohon maaf ini kakak lagi di rumah sakit, jadi sambil Oh, ya. sambil apa ngikutin pacar kakak yang sakit tuh, lagi nungguin gitu. Sejauh ini bisa dipahami kan ya? Bisa kok, Kak. Nah, jadi penginderaan jauh, alat perekamnya itu sensor itu berupa sensor merupakan alat perekam. Nah, ketika alat perekam ini bawa sama yang namanya wahana itu, wahananya ada satelit pesawat udara. Nanti yang dihasilkan ada citra satelit sama citra foto. Nah, satelit itu dibedain menjadi beberapa nih. Ada yang Kalista tahu apa aja? Satelit yang ini kan sih berdasarkan kayak untuk sumber daya alam gitu-gitu.
Handset, terus set, Hmm. terus Sama. NOAA. Kelihatan. Nah, NOAA ini dibagi lagi nih. Dia NOAA ada NOAA A, F, H, R, R. Kita ke soal nih. Satelit yang digunakan untuk identifikasi kebakaran hutan. Kebakaran hutan kan berarti dia citranya seperti ini nih. Nah, citranya dia adalah cerita objek berupa titik-titik api. Nah, di sini objek-objek titik-titik api ini dapat diidentifikasikan dengan satelit apa nih? Tanyain kan kecuali, otomatis dia bisa pakai yang namanya Landsat, karena dia SDA, sumber daya. Hmm. Sumber daya fisik ya, maksudnya di alam ya. Kalau seasat, dia nggak bisa, karena dia masuk ke dalam laut. Kalau teramodis, dia bisa, karena teramodis ini untuk SDA atau fisik, kondisi fisik suatu tempat. Spot, dia bisa juga nih, dia fisik. Landsat, yang udah kakak jelasin tadi bisa. Nah, di antara dua ini nih, NOAA sama Himawari. Kalau Himawari, itu adalah satelit khusus cuaca. Khusus cuaca yang dimiliki oleh Jepang. Nah, kalau NOAA AFHRR, ini kan NOAA-nya cuaca ya, tapi AFHRR-nya ini bisa untuk menentukan wilayah antara fisik, laut, dan udara. Nah, jadi sejauh ini jawaban yang fix bener yang mana nih Kalista nih? Iya dong berarti. Iya, Himawari karena dia khusus untuk cuaca nih yang Himawari ini. Kalau sebenarnya ada lagi banyak ya satelit itu, ada Sputnik. Kalau kakak jelasin ini ada Sputnik juga nih. Ada Sputnik. Ini kalau ini yang punyanya kalau dulu Uni Soviet ya, sekarang jadi Rusia gitu. Nah, di sini kita udah tahu nih jawabannya Himawari. Tapi kakak mau ngejelasin lagi nih, siapa tahu yang tanyain citranya. Kalau menurut Kalista, lebih detailan mana antara citra satelit atau citra foto? Detail. Kalau kita tulis detail ya. Foto. Oke, benar. Dia citra foto. Karena citra foto ini penampakan objeknya jelas. Objek jelas. Namun wilayah sempit. Tapi kalau citra satelit ini wilayah luas. Tapi citra multispektralnya itu kecil, kayak objek-objek yang kita tuntut untuk kedetailan ini agak kurang. Detailnya ini agak kurang nih, jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa kalau citra satelit ini khusus untuk objek-objek dengan skala besar. Kalau citra foto, dia objek-objek dengan skala kecil yang banyak digunakan di daerah Katulistiwa. Ini citra foto ini banyak digunakan di daerah Katulistiwa ya. Karena apa? Karena daerah Katulistiwa itu kan berawan nih. Banyak tertutupi awan. Jadi kalau dia menggunakan citra satelit itu akan ada banyak tutupan awannya. Makanya lebih tepat digunakan dia menggunakan yang namanya citra foto gitu. Khusus untuk daerah Katulistiwa ya. Berarti dalam hal ini Indonesia, terus Malaysia, terus Filipina dia dapat menggunakan citra foto gitu. Bisa dipahami nggak nih? Bisa, Kak. Ini nanti di-share ya PPT-nya. Bisa. PPT-nya nanti di-share, terus kakak mau share di YouTube, tapi lihat nanti ya posisinya kalau dia filenya gede banget, nanti ya nggak akan kakak share gitu. Oke. Oke.
Udah tahu kan channel YouTube-nya kakak ya? Udah tahu belum nih? Udah, tapi lupa. Nanti tinggal dilihat di Udah situ pernah aja. lihat kemarin. Oke, nice. Nanti tinggal di share di situ aja. Oke, good job. Nah, kita bahas soal berikutnya nih. Ini soal materi. Oke, ini yang merupakan materi geografi kota ya. Geografi desa kota. Ini Kalista jawab apa nih? Jawab apa nih Kalista nih? Tenang dulu. Kita slow aja gitu. Kalau nggak tahu boleh tanya. C atau D gitu. Oke, C atau D ya. Ini rancu juga ya kayak tadi. Ini kita bahas di antara dua jawaban itu. Nah, ini agak hot ya. Ini kalau dimasukin dalam soal UTBK itu dia masuk ke dalam C4. Kan kalau dalam soal UTBK di terbaru ya, dia kan tingkatannya ada lots, mods, sama hots. Sorry, ini kok nggak nih. Nah, itulah pokoknya di atas takut kakak nge-screen gitu. Nah, di dalam soal ini, ketiga kota di atas mempunyai jumlah penduduk yang sama. Kita ibaratin aja penduduknya 200 ya. 200, 200, 200. Tetapi interaksi antara kota A dengan kota B lebih besar. Kota A dengan kota B ini lebih gede nih dibandingkan dengan kota C. Berdasarkan teori model gravitasi, kondisi ini disebabkan oleh, kita bahas, kalau gravitasi ini turunan dari rumus Newton. Turunan dari rumus Newton. Dia dikemukakan oleh W.J. Riley. Pernah dapat materi ini nggak nih? Ya, di kelas 3 sih. Di mana rumusnya itu IAB sama dengan KPA kali PB dibagi DAB akar 2. Tapi ini kita nggak disuruh ngitung ya. Kita nggak disuruh ngitung. Pernah dapat materi ini nggak nih, Kalista nih? Enggak sih. Enggak ya, ini agak tricky sih kalau di UTBK ini. Dimana kalau K ini biasanya tuh dinyatakan dalam bentuk satu. Ini cara menghitungnya biar kita tahu dulu nih kok bisa dapat nih angka 200 ini dari mana. Walaupun kakak cuma ibaratin, kita harus tahu dulu nih dasarnya dari mana gitu. Karena kakak itu setiap ngisi privat kita harus tahu konsep, gimana konsep itu bisa dikembangin di kitanya nanti. Gitu. Kalau PA kan jumlah penduduk A ya. Sebenarnya ini kalau C tinggal dikaliin aja sih. Uh, Tambahin C gitu. Dia penduduk B. Nah, dia tinggal dibagi nih jaraknya. Nah, Wiji relay ini fokus utama dalam teori Wiji relay ini, dia fokusnya berfokus pada jumlah penduduk dan apalagi kalau Kalista tahu jarak. Titik poinnya dua ini. Kalau di dua ini udah nggak ada di soal, berarti bisa kita eliminasi nih yang nggak ada. Tingkat pendidikan lebih rendah, salah. Tingkat pendapatan yang lebih rendah, salah. Tingkat kemiskinan yang lebih rendah, salah. Tinggal C, sarana transportasi lebih lancar. Nah, ini masuk ke dalam ruang aksesibilitas. Aksesibilitas ini kayak semisal, kalau Kalista ini Palembangnya di sebelah mana nih? Palembang kota atau apa nih? Iya,
Ini kedengeran nggak ya? Cek, halo. Oh, Kedengeran nggak? kedengeran. Oke, oke. Misalnya Kalista nih. Kalista dari Palembang. Kalau kakak kan dari Lampung ya, semisal. Kamu kakak ini lagi stay di Semarang nih, lagi nyelesain S2 gitu. Nah, di sini dilihat nih, aksesibilitas di sininya ini lancar atau enggak. Semisal jalannya bagus atau enggak, terus rawan begal atau enggak, kemacetan atau enggak. Nah, ini dia tidak dimasukkan dalam ilustrasinya, ini lebih ke pengembangan ya, pengembangan dari teori dari Wiji Relay ini. Sedangkan kenapa dia interaksinya ini lebih dekat, ini karena jaraknya dia lebih dekat yang menimbulkan antara penduduk kota A dan kota B ini bisa saling berinteraksi satu sama lain gitu. Nah, jarak ini nanti ada faktornya juga nih, ada yang namanya aksesibilitas. Di mana itu kemampuan menjangkau suatu tempat. Bisa dilihat jalannya baik atau enggak, terus rawan macet atau enggak, tingkat kriminalitasnya tinggi atau enggak, yang seperti itu. Gitu Kalista. Jadi kalau untuk model ini fix banget, rumus-rumusnya juga harus diketahui ya kalau ngitungnya. Cuman kalau kakak saranin sih kita cukup tahu aja rumusnya. Kalau bisa ngitung ya nanti kita lihat di peraturan UTBK biasanya boleh bawa kalkulator, kayaknya enggak deh, nggak boleh bawa kalkulator. Tapi semoga soal-soal hitungan kayak gini nih udah jarang dikeluarin di soal UTBK terakhir. Kalau soal UTBK terbaru itu dia lebih ke analisis gitu. Sejauh ini bisa dipahami nggak nih Kalistan? Bisa, Pak. Oke, ini berarti dia yang harus Kalista kuasai di materi interaksi desa kota. Kan materi desa kota. Ini yang wajib Kalista kuasai ini kayak hmm, rumus, rumus interaksi. Terus dia rumus titik henti. Terus ini teori perkotaan nih, teori perkotaan ini sering banget keluar nih. Ini Kalista ini dari IPS atau IPA? Dari IPA, Kak. Oh, dari IPA, pantas kok. Iya benar-benar. Oke, oke dari IPA ya. Oke, oke teori perkotaan. Ini wajib banget ini Kalista nih. Terus apa itu yang namanya eh, distribusi teori perkotaan ini kakak jelasin juga deh ini sekilasnya aja ya, sekilasnya aja. Ini soalnya penting banget nih. Dia ada teori sektoral, teori konsentris, sama teori inti berganda. Nah ini wajib nih nanti bisa deh akan kakak bahas. Nah kebetulan banget minggu besok itu materinya geografi sosial ya, di kelas gratis kakak itu materinya geografi sosial tentang ya kayak gini-gini lah, interaksi desa kota, terus kependudukan, terus apa sumber daya, terus Indonesia Poros Maritim. Nah itu nanti bisa join di situ tuh Kalista, nanti akan kakak jelasin ini-ininya. Biasanya jam berapa? Biasanya jam Ah, berapa? minggu itu biasanya jam, karena ini lagi puasa ya, jam 8 mulainya, jam 8 sampai jam 9 gitu. Malam. jam 8 sampai jam 9 malam. Di Zoom Oke, ya? jadi lihat aja linknya di Twitter ya, gabung sama teman-teman lainnya gitu. Oke, ini bisa dipahami sejauh ini? Oke, bisa ya. Oke, kalau udah, ini udah mulai kebuka nih, kita harus detail lagi nih Kalista nih kalau di geografi nih, kalau yang dari IPA nih. Ini enak banget nih Kalista, ini masuk ke soal lots ya. Faktor spasial.
Yang mempengaruhi pertumbuhan wilayah adalah, ini Kalista ngejawab apa nih? A. Ya, ini bener banget nih. Ini A. Karena kata kunci dari ini adalah spasial. Spasial ini adalah keruangan. Nah, ini masuk di materi yang namanya pengetahuan dasar geografi. Nah, ini juga sering keluar sih di UTBK. Dia nggak sesering litosfer, cuman dia sering keluar di soal-soal yang beginian. Kalau pengetahuan dasar geografi itu, dia ada keruangan yang kita sebut sebagai spasial itu, terus dia ada kelingkungan, sama satu lagi dia ada kompleks wilayah. Nah, ketiganya ini dia masuk yang ke dalam pendekatan. Pendekatan geografi. Maksudnya gini, yaitu yang ngebedain geografi dengan sosiologi, geografi dengan ekonomi, geografi dengan sejarah. Nah, ini yang membedakan. Di mana ciri khas geografi pasti itu ada yang namanya aspek spasial ruangannya ini nih. Kalau ke lingkungan dia berarti ekologi ya. Kalau kompleks wilayah ini gabungan antara keruangan dan kelingkungan yang kita solusinya itu sangat kompleks dan saling berketerkaitan. Kakak jelasin dulu nih satu persatu nih. Ini kan kita udah tahu ya, jawabannya itu kondisi geografis. Ini simpel banget nih, tapi kalau soalnya dibalikin ke konsep-konsep ketiga ini nih, nah kita harus tahu. Ya, ekonomi, 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 ekonomi. Kita harus tahu satu persatu nih. Kalau ke ruangan, ini yang masuk ke ruangan ini adalah wilayah itu sendiri. Maksudnya wilayah itu sendiri itu kayak kakak contohin di Palembang. Palembang. Di Palembang ini, Palembang terletak di Palembang itu enggak di pinggiran Sungai Musi. Musi dengan luas bla 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 itulah pokoknya tetet. Nah, kalau yang seperti ini nih, nah, seperti ini berarti dia menjelaskan kondisi spasial dari Palembang itu sendiri. Dia cuma ngejelasin ruangnya aja nih. Palembang terletak di Sungai Musi, terus luas wilayahnya ini misalnya 250 km persegi ya, itu sebagai contoh. Tapi kalau yang ditanyain di kelingkungan ini, dia udah lebih ke spesifik ada interaksi ya. Di sini tuh dia ada interaksi. Contohnya, Palembang rawan banjir akibat kiriman dari atasnya Palembang itu apa sih? Kalau itu ya apa? Lahat itu bawah bawah atau atas itu? Lahat. Kurang tahu. Nggak tahu kalau Palembang rawan banjir akibat kiriman dari daerah lain gitu. Nah, ini masuknya udah ada ke lingkungan nih. Karena apa? Di sini ada yang namanya keterkaitan antara Palembang dan daerah lainnya nih. Ada saling interaksi. Jadi intinya kalau yang di lingkungan ini adanya interaksi yang menyebabkan suatu fenomena terjadi ya. Gitu. Kalau yang kompleks wilayah ini dia lebih lagi. Dia kayak gabungan keruangan, kelingkungan gitu. Kayak contohnya Palembang sering terjadi banjir akibat kiriman dari daerah lain.
banjir ini akan menyebabkan bencana yang sangat merugikan dan merusak tata ruang kota Palembang gitu. Pokoknya nih, kalau ini berdampak luas. Dampak luas. Maksud dampak itu bisa kemana-mana nih kalau kompleks wilayah. Jadi, sejauh ini udah bisa dipahami belum nih? Bisa, Kak. Kita tarik kesimpulan ya, ternyata kalau ke ruangan ini hanya tempatnya aja nih, hanya tempatnya spasial. Kalau ke lingkungan ini dia adanya interaksi antar wilayah gitu. Kalau kompleks wilayah ini, di mana interaksi ini akan menyebabkan suatu hal yang kompleks dan berdampak, itu berdampak banyak banyak bidang lain soal ini. Jadi inilah dasar dari geografi yang membedakan geografi dengan ilmu lainnya. Jangan lupa banget nih. Ini di kalau materi ini nih Kalista ini sering banget keluar di UTBK. Ini melebihi materi-materi yang sebelumnya. Bencana itu sering juga, cuman nggak sesering ini. Ini masuk ke dalam materi litosfer. Ini materi litosfer. Nah, jadi materi litosfer itu ada tektonisme, ada vulkanisme, ada seisme, kegempaan ya. Nah, ini yang masuk endogen. Terus dia juga ada satu lagi nih, ini kan tadi ada endogen, dia juga ada eksogen. Eksogen ini kayak pelapukan, kayak sedimentasi. Nah, di soal ini dia masuk ke dalam vulkanisme nih. Vulkanisme. Berarti dia pembentukan gunung api. Yang Kalista ketahui tentang ketika gunung api itu meletus gimana sih? Kalau kita ketahui ya, ini kan gunung meletus nih. Ngeluarin lava dong. Ya, kita lihat nih. Jadi, gunung itu bisa dikatakan berapi apabila dia memiliki lubang kepundan. Yaitu lubang keluarnya magma. Lubang keluar lava. Nah, kan dasarnya gunung berapi kan dari bawah sini nih. Nah, ini dari bawah nih ya. Dimana di sini kan magmanya ya, magmanya ada di dalam bumi, ada batolit. Terus di dalam sini ada lakolitnya. Nah, ketika dia ada tekanan gini nih, nah, dia akan menyebabkan yang namanya erupsi. Nah, erupsi ini nih yang menyebabkan beberapa material itu terangkat keluar. Nah, sebelum kita bahas materialnya, kita harus tahu konsepnya dulu nih. Erupsinya itu ada apa aja nih? Erupsi itu ada erupsi berdasarkan kekuatan letusannya ya. Ada erupsi efusif, lubang keluarnya magma ya, ini letusannya. Eksplosif, dan dia ada campuran. Tuh, kalau efusif ini, menurut Kalista apa nih kalau erupsi efusif nih? Cairan. Apa? Cairan. Cairan, dia Kelelehan. lelehan, pelan. Efusif ini dia lemah, lelehan. Dia sifatnya lemah. Kenapa dia lemah? Karena dia lubang keluarnya magma ini dekat nih. Magmanya ini dekat. Antara bawah sama ke atas nih dia dekat. Jadi dia tekanannya tuh rendah. Tekanan rendah. Ini khusus untuk efusif. Jadi dia lemah. Kalau eksplosif, kakak garis bawahi, ini dapur magmanya dalam. Ini dapur magma dalam. Jadi dia di dalam sini nih. Kalau kakak garis ini warna biru ya. Karena dapur magma yang dalam itu, dia akan menyebabkan yang namanya tekanan kuat. Ketika tekanan kuat ini semakin mendorong ke atas, dia akan menimbulkan letusan yang
lebih kuat lagi. Tipe-tipe letusannya nanti bisa Kalista lihat di YouTube kakak, itu udah kakak jelasin. Kalau campuran ini perpaduannya nih, perpaduan antara keduanya. Kalau campuran ini dia yang paling banyak di Indonesia. Karena gunung-gunung di Indonesia kan luas, banyak banget tuh, ada pokoknya lebih dari ada puluhan, di atas 50 ya gunung-gunung api yang aktif yang selalu dipantau di Indonesia. Nah, letusannya ini nih, dia akan menimbulkan beberapa material yang ditanyain di soal. Nah, yang pertama itu ada, ini kalau kakak nyoret-nyoret, kelihatan kan ya? Kelihatan kalau Bisa kebaca nggak tulisannya nih? bisa kok. Oke, ada eflata halogen. Dia ini kayak material padat yang terlempar. Nah, ini udah otomatis nih, udah otomatis dia jawabannya itu yang B ya, halogen ini. Ini udah tebak banget, halogen. Ini yang benar halogen. Cuman kita harus tahu nih detailnya nih. Ini kayak misalnya nih kayak apa nih? Contohnya kerikil. Kerikil terus bebatuan. Nah, ini masuk ke dalam yang namanya eflata halogen. Kalau dia autogen ini dia itu kayak material yang berbentuk dari magma. Eflata autogen. Nah, ini nih yang kita kenal juga, ini awan piroklastik. Awannya ini ya, awan-awan ini ya. Ini kan awan panas nih. Contohnya ini awan piroklastik, awan panas. Ini masuk ke dalam eflata autogen. Jadi dia yang berasal dari magma ya. Dia contohnya itu kayak magma yang membeku juga bisa dia eflata autogen gitu. Nah, selain itu dia ada yang namanya sulfatar. Sulfatar ini dia kayak zat belerang. Ini yang kita banyak terdapat di gunung api, di kawah-kawah gunung api ya. Di kawah-kawah gunung api. Kalau MOVET ini dia zat beracun yang tidak terlihat. Kalau fumarol ini dia kayak suatu zona titik di mana aktivitas vulkanisme itu banyak terdapat di zona itu. Ini ada sifatnya gas juga. Gas. Dimana di suatu daerah gunung api pasti ada spot-spotnya yang mengandung fumarol. Nah, biasanya ini dia kayak menimbulkan panas di beberapa titik di gunung berapi di Indonesia. Kita udah tahu nih, ternyata ini nih yang paling banyak terjadi ketika gunung berapi meletus. Nah, yang paling berbahaya itu dia adalah sebenarnya yang paling berbahaya ini eflata autogennya itu ya, terutama dia awan piroklastiknya. Tuh. Ini juga harus digarisbawahi, nanti bisa dicari. Kalau biasanya ini yang ditanyain ini kalau dalam vulkanisme ini kalau nggak materialnya itu jenis letusan gunung api. Terus jenis erupsi. Erupsinya kan ini nih. Erupsinya ini ada berdasarkan dalamnya magma, berarti ada erupsi efusif, eksplosif, campuran. Terus dia juga ada erupsi linear, ada erupsi sentral gitu. Itu nanti bisa Kalista lihat di kelas di YouTube kakak yang kelas vulkanologi itu udah kakak jelasin. Kalau jenis letusan ini dia ada tipe peret, peret plinian, ada strombolian, itu juga ada di YouTube kakak, udah kakak bahas di 3 minggu yang lalu. Gitu. Oke, good job. Sejauh ini bisa dipahami nggak nih Kalista nih? Bisa. Oke,
bisa dikembangkan lagi nih konsep-konsepnya. Karena kalau di geografi itu yang penting kita tahu konsep aja. Kita tahu konsep, jangan dihafal ya. Kita tahu konsep, mau dibolak-balikin soalnya, pasti itu akan bisa terjawab. Beda sama sejarah yang benar-benar, kalau kita nggak tahu tanggal berapa ya udah, zong. Kita nggak tahu kejadian apa ya udah, zong. Kalau geografi ini dia lebih ke analisis kita. Tuh. Next, kita masuk ke soal 46 nih. Ini Kalista ngejawab apa nih? Bentar ya Kak, baca. Hmm, kayaknya. Oke, faktor yang berperan kuat terhadap perkembangan kota Jakarta dari kota Batavia adalah, ini berarti kita masuk ke dalam ini perpaduan antara kota dan pewilayahan. Ini kita harus tahu dulu nih wilayahnya nih. Kalau di soal yang seperti ini, kita nggak tahu wilayah sama nggak tahu karakteristik tempat, udah zong nih. Udah zongnya. Sini kan ada Jakarta ya. Sini ada Batavia. Batavia ini kan kota jajahan Belanda ya. Ibu kota saat penjajahan. Ibu kota saat penjajahan. Di mana kalau perkembangan kota Jakarta dari kota Batavia itu adalah dari kota Batavianya dulu nih. Dia ada yang namanya pusat pemerintahan. India, Belanda. Nah, kalau pusat pemerintahan ini berarti dia udah otomatis bangunan-bangunan, terus kayak akses-akses jalan itu lebih dikembangkan. Kita lihat nih, di dalam hal ini yang udah mendekati kebenaran, mendekati benar ya, ini kakak garis bawahi dulu, dia ada 1, 2, 3. Selain itu salah nih, kultur yang beragam, dia nggak bisa, karena Batavia itu kan, kalau budaya itu masuk ke dalam suatu perkembangan kota itu agak sulit ya, kecuali Yogyakarta atau Solo gitu. Kalau hasil perkebunan yang tinggi, Batavia itu atau Jakarta, dia bukan berasal dari perkebunan. Nah, makanya salah. Nah, di sini tinggal sisa 3 jawaban nih. Faktor yang berperan kuat terhadap perkembangan kota, berarti yang paling kuat nih. Yang paling kuat adalah di sini dia fungsi pemerintahan itu Batavianya aja. Batavia, walaupun Jakarta ini kan pemerintahan zaman sekarang ya. No, ini kan kayak sentralistik. Cuman kita kan mau IKN baru nih, ibu kota negara baru. Jadi dia udah nggak bisa masuk ke fungsi pemerintahan lagi. Kita tinggal lihat industri yang berkembang sama kemudahan akses ke wilayah lain. Industri yang berkembang ini dia banyak terdapat di kota-kota satelit sekitaran Jakarta. Kalista tahu kota satelit nggak? Enggak. Enggak ya, kalau nah ini harus ini banget nih, harus detail banget nih kalau kayak gini nih. Nah, kalau di kota kan ini ada kota ya, ini ada kota pusat, dia juga ada kota satelit. Nah, kota satelit ini adalah kota-kota yang mengelilingi suatu kota lainnya. Istilahnya kayak Jakarta nih. Jakarta ini satelitnya ya Bekasi, kayak Tangerang, terus kayak Depok. Nah, kan mengelilingi suatu pusat nih. Ada pusatnya. Ya. Jadi saya itu nodal ya. Nanti akan kita bahas di nggak tahu nih di kelas gratis atau apa ya. Soalnya materi ini cukup sulit di materi ini. Nah, kita ambil contoh Tangerang, terus Bekasi. Bekasi di bawah. Bekasi, Depok.
ini nih, industri-industri ini justru di bawah sini nih. Nah, kayak contoh di Tangerang, terus di Cikarang. Nah, itu kan suatu industri yang berkembang pesat tuh. Nah, industri-industri inilah yang nanti larinya dapat dipasarkan ke pusatnya ini. Jakarta ini sebagai pusatnya. Nah, dalam hal ini, yang lebih tepat adalah kemudahan akses ke wilayah lain, karena Jakarta ini posisinya strategis. Jakarta sama Batavia ini dia strategis. Di atas ada pelabuhan, di samping-sampingnya ini ada kota satelit. Dia ada kota satelitnya. Inilah yang menunjang ekonomi dan perkembangan kota Jakarta gitu. Sebenarnya fungsi pemerintahan ini bisa, cuman dia nggak sekuat kemudian akses ke wilayah lainnya gitu. Penghalangnya itu hampir nggak ada. Biasanya kan kalau ada, misalnya kayak Makassar sama Toraja, Toraja itu kan pegunungan tinggi, dia lebih lebih sulit untuk aksesibilitasnya. Kalau Jakarta dia pure, dia dataran rendah, akses kemana-mana bisa, sehingga menimbulkan kemudahan transportasi dan jaringan-jaringan pertumbuhan ekonomi. Gitu, Kalista. Ini dipahami banget nih, dalam istilah-istilahnya. Nanti ada istilah nodal, terus ada istilah klasifikasi wilayah, ada istilah kewilayahan. Ini wajib tahu juga, karena interaksi desa kota ini ya juga sering keluar di UTBK Geografi. Yang harus Kalista singkirkan itu ya dalam geografi itu ya, yang materi-materi yang nggak pernah keluar, biar mudah belajarnya itu, ini yang jarang keluar, itu kayak penelitian geografis, ini hampir jarang keluar, terus anggota tata surya. Nah, ini jarang banget keluar nih, anggota tata surya. Sama satu lagi itu dia ada, lagi satu lagi itu kakak sempat tahu itu, tapi pedesnya tuh agak sedikit ya. Dua ini aja. Ini adalah hal yang nggak perlu Kalista pelajari untuk yang khusus geografi. Di Twitter kakak ada kok materi-materi yang sering banget keluar di geografi yang udah kakak pin gitu. Nanti bisa Kalista lihat gitu. Oke, sejauh ini bisa dipahami nggak nih? Bisa, Kak. Oke, job. Nah, ini nih materi yang, ya jadi mohon maaf ya kalau geografi itu kok susah nggak sih Kalista geografi ini? Lumayan. Lumayan, karena ya dibandingkan sosiologi lebih susah geografi, karena geografi ini ada fisik dan sosial. Kayak di contoh ini nih. Ini Kalista ngejawab apa nih? Jawab dulu nih, baru kakak bahas. Hmm. B. Bukan. Yang B. B atau A atau apa nih? Bebek. Yang mana? Bebek. Bebek ya. Oke. Kita bahas B. Kita kunci ya. Let's see. Di soal ini, pada waktu persemaian benih tanaman, dibutuhkan struktur tanah yang remah. Hal ini bertujuan untuk, nah remah itu berarti dia kalau dalam struktur tanah itu kalau dalam materi geografi itu disebut juga dengan pedosfer. Masuk ke dalam materi pedosfer ya. Di mana dalam struktur tanah itu dia ada yang namanya lapisan tanah. Ada yang namanya lapisan tanah. Di mana lapisan tanah itu ada yang namanya OA, B,
R. Ini kayak suatu struktur lapisan dari atas ke bawah ya. Kalau yang O ini dia organik. Organik. Ini nih yang banyak terdapat struktur remahnya nih. Kalau A ini regolit A, kalau B ini regolit apa kakak? Agak lupa yang ini nih, dua ini. Kalau ini regolit C. C. Kalau ini topsoil. Topsoil A. Kalau ini bedrock, ini batuan penyusun. Nah, bisa kita lihat di sini nih. Kalau struktur remah berarti dia kan ya mudah untuk di ituin ya, apa namanya tuh di dalam bahasanya itu, kalau bahasa Indonesianya itu mudah mudah hancur lah gitu. Nah, maksudnya mudah hancur di sini ini dia kayak memudahkan di tanah ini ketika ada struktur lemah, dia memudahkan benih tanaman itu untuk apa gitu. Kalau yang E ini memaksimalkan proses fotosintesis dan perpindahan hara, unsur hara, ini kan dia harus dipengaruhi juga oleh penyinaran ya. Ini harus dipengaruhi oleh penyinaran. Walaupun perpindahan haranya benar nih, tapi kan proses fotosintesisnya ada batuan dari luar. Ini salah nih. Kalau D memudahkan pertumbuhan akar dan pertukaran hara juga salah. Gulma kan hama tanaman. Udah otomatis salah juga nih. Tinggal C sama A. Kalau Kalista tahu dekomposisi itu apa nih? Kalau biasanya kalau di anak IPA itu ada tuh yang dibahas di kimia tuh. Apa nih dekomposisi Kalista? Um, hmm, apa sih yang di dalam ini? Ini dekomposisi ini ada dalam istilah, kalau dalam geografi itu pembusukan. Oh, Dekomposer, tahu kan? Dekomposer gitu. Saya kayak ada suatu ini nih, suatu hewan mati. Nah, dekomposisi kan berarti pembusukan. Nanti kalau semisal hewan-hewan itu atau tumbuhan-tumbuhan itu mati membusuk, nanti bisa jadi pupuk nih. Nah, biasanya tuh kayak perubahannya itu secara kimia ya. Ini dipengaruhi oleh kimia. Nah, kalau kita udah tahu kata dekomposisinya, udah pasti masuk nggak nih di struktur remah ini nih? Ini kan benih, tapi dia di sini ada pembusukan. Nah, enggak. ini kurang tepat nih, karena ada sistem pembusukannya di sini. Jadi yang lebih tepat adalah mempercepat aliran air dan pengambilan hara tanah. Kan benih ditanam sini nih. Nah, ketika dia struktur remah, ketika dia disiram, nah dia pola alirannya itu lebih mudah masuk di dalam aliran tanah. Dan memudahkan benih-benih ini untuk tumbuh secara cepat. Gitu, Kalista. Ini agak tricky sih soalnya ini pedosfer ini tanah ya. Tanah itu materi yang dalam banget di geografi. Dan jarang, ini kakak garis bawahi, ini masuk ke dalam jarang. Jarang keluar di UTBK, cuman ya sekali keluar satu gitu. Kalau litosfer kan sering banget keluar. Bisa dipahami nggak nih Kalista nih? Bisa, Kak. Oke, sejauh ini ada pertanyaan nggak nih? Belum. Belum ya? Nanti kalau mau tanya boleh deh di apa? Di kelas yang gratis atau di WA juga boleh. Nah, kita di soal ini nih. Ini agak salah satu materi yang sering banget keluar di UTBK. Ini masuk atmosfer materinya. Oke, Kalista ngejawabnya apa nih? Hmm,
E. D atau E? Gak tahu. B atau E? Dodol atau elang? Oke, kita bahas yuk. Jadi DKAT itu daerah konvergensi antar tropik itu dia kayak suatu wilayah yang khas banget nih, kayak konsentrasi dia kayak konsentrasi. Ini kamu nggak kelihatan ya? Pin aja deh, biar kelihatan. Ini nggak kelihatan di itu ini. Jadi ini kayak daerah konsentrasi hujan gitu, hujan atau badai. Nah umumnya ini dia terletak di ekuator. Ya, dia terletak di ekuator. Nah, ekuator ini kalau dalam istilah geografi itu letak lintang 0 derajat ya. Letak lintang 0 derajat gitu. Nah, ciri utama daerah konvergensi antar tropik, ciri utamanya ya, dia yang pertama itu dia ada kayak rata-rata curah hujan tinggi. Nah, yang kedua dia kayak ada yang namanya tekanan yang amat tinggi, tekanan tinggi, terus dia salah satu berikutnya itu dia ada yang namanya dalam beberapa kasus, tapi ini agak ribet banget ya ngejelasin dalam tata bahasanya itu kayak dia tuh menjauh sempit ketika bergerak menjauhi ekuator. Cuman ini lebih 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 banyak masuk ke materi materi olimpiade gitu. Terus dia pertumbuhan awan tinggi. Nah, kita lihat nih, daerah konvergensi antar tropik sering dikaitkan dengan peningkatan jumlah hujan pada suatu tempat. Hal ini disebabkan yang A, terbentuknya badai tropis. Terbentuknya badai tropis ini dia salah. Kenapa dia salah? Karena badai tropis ini dia umumnya banyak terjadi di daerah 11 derajat lintang utara atau 11 derajat lintang selatan. Tuh. Bersuhu terendah ini bukan merupakan ciri-ciri dari DKAT ya. Nah, ini kan ciri-cirinya kan agak udah Kalista tahu ya, udah ada tiga. Sebenarnya ada banyak, cuman yang paling utama itu ada tiga. Nah, kita lihat terjadinya gerakan angin memutar. Ini berarti dia ini nih anginnya. Ini biasanya ini dia bergolak ya. Bergolak ini dia akan menimbulkan suatu keadaan yang namanya turbulensi. Nah, berikutnya terjadinya gerakan udara secara vertikal. Gerakan udara secara vertikal ini dia ke atas. Nah, tadi Kalista ngejawab apa nih tadi? Kalista ngejawab apa tadi? D atau E? Ya. Ayo, ayo. D atau E tadi ngejawabnya? Ayo harus PD nih. Nanti ngejawab di UTBK-nya PD. Oh, aku ngejawab D nih, aku ngejawab E nih. Kayaknya lebih ke D sih. D ya. D ini salah nih. Karena apa? Hujan tidak dipengaruhi oleh angin. Hujan ini tidak dipengaruhi oleh angin. Karena hujan ini kan dia dari yang namanya proses kondensasi ya.
kondensasi itu di mana titik-titik air itu menjadi awan, perubahan zat. Nah, kan evaporasi. Evaporasi itu penguapan tubuh-tubuh perairan. Nah, ketika dia ke atas, dia akan menjadi kondensasi. Nah, ketika dia berlanjut ke bawahnya lagi, dia akan menimbulkan yang namanya presipitasi. Presipitasi itu jatuhnya titik-titik air oleh awan. Nah, ini yang disebut juga dengan hujan. Nah, kalau yang D ini salah nih, Kalista, karena terjadi gerakan angin memutar. Ini kan turbulen nih, nggak ada penyebabnya. Tapi kalau terjadinya gerakan udara secara vertikal, ini bener nih, karena kan dia ke atas nih gerakannya. Nah, pergerakannya ini dia menyebabkan perubahan zat. Biasanya kan evaporasi dia menjadi kondensasi gitu. Nah, mohon maaf nih, Kalista salah lagi nih yang D nih, dia kurang tepat. Nah, kalau bertekanan tinggi ini masuk ke dalam ciri dari daerah konvergensi antar tropik. Nah, kalau bertekanan tinggi ini, ciri utamanya itu adalah suhunya kering. Kering, terus panas, sehingga dia kayak menyebabkan banyaknya penguapan. Nah, penguapan ini yang kemudian akan digerakkan oleh udara secara vertikal ke atas nih, udaranya dia akan membentuk yang namanya penguapan. Penguapan itu akan membentuk yang namanya kondensasi dan menimbulkan yang namanya hujan. Jadi di soal ini tricky banget. E juga salah, yang lebih tepat adalah yang C, karena dia masuk ke dalam ciri dari wilayah DKAT dan proses terbentuknya. Gitu. Bertekanan tinggi. Tekanan tinggi akan menyebabkan yang namanya proses evaporasi dan kondensasi ini semakin lancar. Gitu. Paham nggak nih Kalista? Soalnya ini materinya kompleks banget nih, asli. Materi atmosfer ini cukup sulit ya, kalau dalam UTBK ini. Zit, yang kita harus tahu faktor-faktor yang mempengaruhi hujan gitu. Iya, kita harus tahu dulu nih faktor-faktornya. Karena kan daerah konvergensi antar tropis ini ciri utamanya adalah wilayah dengan tingkat curah hujan yang sangat tinggi. Lebih dari 2000 mm per tahun ya. Gitu. Ini daerah konvergensi antar tropik ini daerah yang memiliki curah hujan sangat tinggi. Nah, hujannya itu terbentuknya karena apa nih? Nah, inilah kesulitan sebenarnya, ketrikian dan bentuk analisis dari geografinya ya. Kita harus menganalisis banget gitu. Di mana hujan itu dapat terbentuk. Oh, ternyata karena adanya tekanan yang sangat tinggi dan pertumbuhan awan yang cukup tinggi pula. Gitu. Makanya dia masuk ke dalam 3 ciri ini. Tuh, Kalista. Bisa ngecun nggak istilahnya kalau orang Jakarta tuh ngecun nggak nih? Paham nggak nih? Paham sih. Oke, memang agak sulit ya. Ini nanti bisa deh di soal geografi fisik akan kakak ada sesinya lagi gitu untuk menghindari soal-soal yang seperti ini. Ini masuk ke soal mods ya, mods. Di SIMAK UI biasanya sering keluar soal-soal seperti ini, daerah konvergensi antar tropik. Konvergensi itu kan kayak hujan ke atas ya, dia secara vertikal itu konvergen. Gitu. Oke, hijau. Nah ini nih, ini paling mudah nih soalnya. Ini Kalista jawab yang mana nih? C. C. Oke, ini bener banget nih. Ini paling mudah ya di soal ini. Wilayah Laos adalah, perikanan Laos yang termasuk rendah adalah wilayah dikelilingi oleh daratan. Jadi Laos itu adalah negara di Asia Tenggara, satu-satunya wilayah di negara
di Asia Tenggara yang tidak punya laut nih. Makanya dia perikanannya sangat sangat rendah, dia hanya bergantung dengan sungai. Di mana Laos ini berbatasan dengan Kamboja, dia juga berbatasan dengan Vietnam. Dia di tengah-tengah sini. Sininya dia ada 2 negara. Ini masuk ke dalam negara maju dan berkembang ya. Masuk ke dalam materi negara maju dan berkembang. Ini materi yang mudah dan keluar di UTBK juga. Gitu. Oke, good job. Yang terakhir nih, nggak apa-apa kita kelebihan waktu, nggak apa-apa kelebihan menit ya, 15 menit. Ini yang terakhir nih, Kalista nih. Pohon jati dikenal sebagai tanaman khas di hutan musim tropis. Faktor yang menyebabkannya adalah Oh, B. apa? Bebek. Bebek. Yuk kita bahas. Jadi ini masuk ke dalam materi atmosfer lagi ya. Materi yang dipengaruhi oleh iklim. Kalau iklim ini ada iklim, ini kakak jelasin secara sederhana aja ya. Ada iklim matahari, ada iklim open, ada iklim jungkun, ada iklim Smith-Ferguson. Nah, kalau matahari ini berdasarkan penyinaran ya. Kalau Junghung ini berdasarkan vegetasi dan ketinggian tempat. Kalau dia Koppen, dia berdasarkan suhu dan curah hujan. Kalau Smith-Ferguson ini bulan basah dan bulan kering. Di soal ini dia masuk ke dalam iklim Koppen. Di soal ini dia masuk ke dalam iklim Koppen. Karena apa? Iklim Koppen menyatakan bahwa wilayahnya itu ada AF, AM, AW kalau untuk daerah tropis ya. Daerah tropis itu ada AF, AM, AW. Di mana AF itu hutan tropis basah. Ini wait kakak coret aja. Kalau AM ini tropis musim, AW ini sabana tropis. Tahu bedanya nggak nih Kalista? Ya. Beda apa? Ciri-cirinya gitu. Iya, ciri-cirinya. Nah, ini biasanya ditanyain juga nih di UTBK nih. Ciri sabana. Ciri-ciri ini kan yang sabana, tropis. Kalau sabana tropis ini dia ciri-cirinya banyak semak belukar. Terus tumbuhan perdu. Tumbuhan perdu itu maksudnya tumbuhan yang tingginya itu tidak lebih dari 2 meter. Ya, contohnya kayak gini nih, kayak tumbuhan perdu gitu. Kalau tropis basah ini adalah ciri-cirinya ini adalah berkanopi lebar. Maksudnya berkanopi lebar ini dia tumbuhannya tinggi dan di atasnya ini kayak daunnya ini lebat sehingga sinar matahari ini sulit untuk masuk gitu.
Nah, ini banyak terdapat di wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan ya. Ini AF ini, tropis basah. Kalau AM yang di soal ini, tropis musim, dia banyak terdapat di wilayah Jawa Timur dan Bali. Nah, ciri utamanya adalah, kita lihat, kalau yang D ini yang dijawab oleh Kalista, ini adalah tropis basah. Udah otomatis salah nih. Daunnya kecil, daunnya berlapis lilin, ini juga salah. Daunnya kecil itu biasanya dia ada di wilayah sabana ya. Berlapis lilin tuh kayak tumbuhan-tumbuhan, agak lupa kakak tanaman yang berlapis lilin tuh, lupa kakak. Cuman dia banyak terdapat di daerah tropis basah juga. Nah, ciri utama dari tropis musim adalah meranggas di musim kemarau. Maksudnya meranggas itu adalah hutan jati di wilayah Jawa Timur itu, ketika musim kemarau, daunnya itu berguguran, meranggas gitu. Dia menggugurkan tanamannya secara sistematis. Tapi kalau di musim penghujan, dia akan lebih lebat daunnya. Nah, ini adalah ciri dari tanaman tropis musim. Tuh, ini adalah ciri utamanya yang membedakan dengan tropis basah maupun sabana tropis. Itu Kalista di soal ini. Nah, ini harus dipahami lagi nih konsepnya nih. Konsep dari iklimnya itu sendiri ya. Ini biasanya juga sering ditanyain. Ciri-ciri ini juga sering ditanyain. Iklim Junghung lagi dia sering ditanyain. Jadi bahas satu persatu ini belum kakak bahas sih di kelas gratis karena materinya cukup kompleks ya. Luas banget, kakak takut nggak kebahas semua. Sejauh ini bisa dipahami nggak nih Kalista nih? Bisa Kak. Oke, jadi lebih teliti lagi nih Kalista dalam konsep geografi nih. Ini dalam materi geografi ini luas banget ya, luas, ada geografi fisik dan geografi sosialnya. Kalau ini kan campuran. Jadi Kalista harus lebih teliti lagi dan harus banget paham konsepnya ya, konsep-konsep dasar, konsep-konsep kayak litosfer, atmosfer, terus geografi kota, geografi bencana, itu harus lebih paham lagi. Itu pesan kakak sih, pesan kakak untuk menjawab soal-soal sekelas UTBK. Gitu. Oke, ini udah, nah ini kelabas berapa menit ya? Bahasan 20, nggak apa-apa, slowly aja. Sama kakak mah, nyantai-nyantai aja gitu. Yang penting, Kalista paham konsepnya. Sejauh ini ada pertanyaan nggak nih? Belum. Belum ya? Oke. Ini boleh open cam nggak nih Kalista buat dokumentasi gitu? Oke. Boleh sih Kak. Ini, Tapi kameranya ini nggak bisa apa? buka Oh, nggak bisa buka. kameranya. Oke, it's no problem. Nggak apa-apa. Oke, jadi hari ini cukup sampai di sini dulu ya Kalista ya. Nanti bisa dilanjut mau di kelas gratis atau di kelas privat. Nanti tinggal hubungi kakak aja ya. Nanti langsung chat kakak aja gitu. Oke. Oke, nggak ada yang tanyain lagi? Nggak ada Kak. Oke. Jadi nanti gampang. Nah, kita bisa di chat aja, nanti akan kakak share materinya ke WA-nya Kalista gitu. Oke, kakak akhiri ya pertemuan pada hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat ya Kalista ya. Nah, Oke.